Untuk mengetahui update kondisi cuaca saat ini, kita sudah bersama dengan Iqbal Fatoni selaku perakirawan cuaca dari BMKG. Selamat siang. Untuk wilayah Sukabumi, bagaimana perkiraan cuaca 1 minggu ke depan, Pak? Ya, untuk wilayah Sukabumi sendiri memang untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di wilayah Sukabumi, terutama untuk hujan yang terjadi antara siang hingga sore menjelang malam harinya, gitu. Baik, lalu bagaimana kemudian perkiraan cuaca dalam beberapa waktu ke depan di Sukabumi? Kita melihat saat ini masih banyak kemudian korban yang bertahan di pengungsian. Seperti apa kemudian pantauan BMKG di sekitar wilayah Sukabumi yang saat ini terdampak, Mas Iqbal? Ya, memang dalam sepekan ke depan potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat hingga sangat lebat yang disertai angin kencang masih dapat terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Selain dari masuknya puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di bulan Desember bahkan hingga Februari ini juga adanya bibit siklon tropis 91S ya di Samudra Hindia, wilayah barat daya Banten yang mendukung adanya belokan maupun perlambatan angin yang menyebabkan cuaca buruk terjadi di sebagian wilayah pesisir selatannya Lampung, pesisir selatan Banten, di wilayah maupun di wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek di dalam 2 atau 3 hari ke depan ini begitu. Baik, selain di Sukabumi, Mas Iqbal, di wilayah mana saja yang akan terdampak lebih parah kalau dari perkiraan teman-teman BMKG? Ya, jika berbicara intensitas dampak sebenarnya berbeda-beda ya untuk tiap wilayah tergantung kerentanan dan keterpaparan wilayah tersebut. Namun kalau kita berbicara berdasarkan curah hujannya memang untuk wilayah yang memiliki potensi hujan lebat hingga sangat lebat itu masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Sumatera bagian selatan, sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, di wilayah Bali, Nusa Tenggara maupun Nusa Tenggara Timur, Sulawesi maupun di wilayah Sulawesi bagian selatannya begitu. Hingga kapan kira-kira cuaca buruk ini akan berlangsung di wilayah Indonesia dan di wilayah-wilayah yang Anda sebutkan tadi? Mengingat ke depan kita akan menghadapi libur Natal dan juga Tahun Baru. Seperti apa yang dilihat oleh BMKG? Ya, untuk potensi hujan dengan intensitas tinggi masih berpeluang terjadi, biasanya terjadi di masa-masa terjadinya puncak musim hujan, yaitu di antara bulan Desember hingga bulan Februari ini, di mana bulan Desembernya hingga Januari lebih kemungkinan terjadi lebih ke wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian timur kemungkinan terjadi lebih ke bulan Januari, Februari maupun menjelang Maretnya begitu. Baik, puncak musim hujan ini masih akan terjadi di Desember sampai Januari begitu ya. Bagaimana kemudian antisipasi atau apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dari BMKG ini agar pada saat berlibur Nataru nanti ini bisa terhindar dan juga bisa waspada? Begitu Mas Iqbal. Ya, menghadapi potensi cuaca buruk yang masih tinggi hingga akhir tahun ini, BMKG menghimbau masyarakat untuk mengantisipasi resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air, terutama di wilayah rawan, dengan menghindari aktivitas di wilayah rawan bencana, serta mempersiapkan perlengkapan darurat. Membersihkan saluran air di lingkungan sekitar untuk mengurangi resiko banjir, serta memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG. Baik, kita harapkan meskipun puncak musim hujan terjadi Desember dan Januari juga tidak kemudian serta-merta membawa bencana begitu ya bagi masyarakat agar semuanya berjalan aman memasuki tahun baru 2025. Terima kasih atas informasinya Mas Iqbal Fatoni selaku perakirawan cuaca BMKG. Salam sehat Mas.